Pak Rahmat di mute, sorry. Kok Rahmat, sorry Pak, di mute kok. Bro Rahmat masih di mute, bro. Buka dulu Bro Rahmat. Oh, sorry. Selamat malam. Dan pria-prianya Tuhan, malam hari ini kita kembali lagi dikasih kesempatan untuk memuji, menyembah Tuhan kembali. Mari kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan sudah berikan waktu kesempatan kami pada malam hari ini. Kalau kami bisa bersama-sama beribadah online kembali Tuhan, pria-prianya Tuhan, supaya kami juga senantiasa diperlengkapi sebagai pria-pria, supaya semakin hari semakin tajam akan kehidupan kami, semakin hari semakin berkenan di hadapan hadirat-Mu. Mari Tuhan Yesus, Engkau pimpin ibadah Komisi Kaum Pria malam hari ini, dari awal pertengahan sehingga sampai selesainya. Biarlah kuasa urapan Kau hari tengah-tengah kami, mengurapi kami semuanya, baik hamba-Mu, baik terlebih hamba-Mu yang menyampaikan sharing firman Tuhan Brother Darmawan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Kau. Biarlah Tuhan juga berikan sinyal yang kuat supaya ibadah malam hari ini benar-benar bisa kami nikmati, kami boleh menikmati keberadaan Tuhan pada malam hari ini. Dan hadirat Tuhan boleh hadir tengah-tengah semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur malam hari ini. Haleluya. Selamat malam, Brother Darmawan. Puji Tuhan, bisa ketemu lagi nih, walaupun via Zoom ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini kita dikasih kesempatan kembali untuk sama-sama beribadah, walaupun masih melalui Zoom ya. Pria-prianya Tuhan, malam hari ini kita juga akan belajar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Brother Darmawan sebagai pria, sebagai pemimpin ya. Dan pujian penyembahan nanti akan dilayani oleh Brother Raffi dan saya sebagai moderator. Kita langsung aja untuk memulai ibadah kita malam hari ini sambil menunggu yang lain. Silakan Brother Raffi. Oke, baik. Salam, selamat malam Bapak-Bapak yang dikasih Tuhan. Oke, kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan pada malam hari ini. Kita angkat pujian Nol yang setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tampung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat
ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Setelah kita tentunya dari penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Percaya, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Kita bersama. Kami percaya Yesus, terima kasih. Haleluya. Oh, Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya.
dari langit. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. apa yang tak pernah kupikirkan, Itu yang sediakan bagiku. Siapakah aku ini? Jadi matamu. kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. apa yang tak pernah kupikirkan, yang Kau sediakan bagiku. Siapakah Tuhan? Jadi jangan dapatkan puas Tuhan selain puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan? jadi biar Hobi di matamu. jangan dapatkan Dapatkan Tuhan selain puji dan siapakah aku ini Tuhan. Jadi hobi di matamu. jangan dapatkan Tuhan selain puji dan sembah. jangan dapatkan ku balas Tuhan Rapi kemute. Biar kiranya firman Tuhan yang akan kami dengar pada saat malam hari ini
Bapa memberkati kami semua ya Tuhan Yesus. Dan kiranya Engkau berikan kami hikmat, pengertian akan firman-Mu, agar kami bisa belajar untuk melakukannya dalam kehidupan kami dengan tuntunan dan penyertaan daripada Roh Kudus. Terima kasih Bapak, berkati hamba kami menyampaikan firman Tuhan. Kami siap Tuhan, mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang menyampaikan firman Tuhan. Oke, terima kasih Bro Raffi untuk pujiannya. Dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, saudara ya. Suaranya Raffi kok kecil sekali ya? Apa memang di saya yang kecil gitu ya? Kecil sekali suaranya, jadi nggak kedengeran. Tadi ada. Kenapa Bro? Tadi ada yang nggak di-mute, jadi suara Rapinya ke doubling. Oh, ya. Kecil sekali. Sama itu Pi, Bro Darmawan tolong dijadiin co-host. Thank you ya. Ya Bro, lanjut. Oke, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita langsung aja ke Pak Bro Darmawan. Silakan Bro. Di brother gambar saya ada Bro? Kurang Bro, kurang gede. Suaranya nggak ada Bro. Kurang Bro. Suaranya nggak ada? Kecil Bro. Nah, saya setting dulu. Oke. Kalau gambar saya keluar Bro? Belum Bro. Gambar bagus gambar. Belum. Gambar Wajah bagus saya kelihatan? ya. Kelihatan jelas. Kelihatan Bro. Oke. Karena di handphone saya nggak kelihatan gambar. Suaranya kecil ya Bro ya? Kecil ya. Koneksinya Kurang dekat kayaknya Bro. Sekarang masih Bro? Ya udah lumayan. Itu bagus itu. Lumayan Bro. Oh, saya deketin nih. Saya deketin, jadi saya pegang aja ya. Oke. Ya gas Bro. Oke. Saya akan share screen. Izin share screen ya. Oke. Jelas. Lanjut Bro, jelas. Sudah keluar ya? Ya udah. Mari kita berdoa ya. Kami bersyukur, berterima kasih untuk malam ini kami boleh bertemu lewat Zoom. Kami percaya Tuhan izinkan kami boleh bertemu dan kami percaya ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan bagi setiap kami semua pria-pria dari GPPS Tuhan AMC. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kami. Gangguan sinyal kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ada di antara kami. Beracaralah Tuhan, sampaikan isi hatimu bagi setiap kami pria-priamu. Kami serahkan semua dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap katakan, amin. Oke. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Ya. Saya percaya ini pertemuan yang masih pakai Zoom ya. Semoga setelah ini tidak pakai Zoom lagi. Saya baru melayani kemarin di satu gereja di Bandung juga. Sudah online sekarang. Gereja saya juga udah online pria-prianya. Dan antusias sekali untuk bertemu ya. Semoga next kita ketemu sudah online, sudah onsite. Ya. Untuk pengurus pria, Bro Haiki, terima kasih. Untuk para pengurus pria dan semua hamba-hamba Tuhan yang ada di GPPS. Ya. Ada kelinci yang ikutan ketemu ya saat ini. Kelinci itu. Oke, kita akan masuk dalam tema, yaitu pria sebagai pemimpin. Tema yang penting dan kita pernah tahu tentang tema ini. Nah, kenapa harus diangkat lagi? Pasti ada sesuatu yang harus kita dapatkan. Ya. Pasti tidak kebetulan, bukan kebetulan tema ini muncul lagi. Mungkin Tuhan mau ingatkan kita lewat tema ini sebagai pria-pria. Saya percaya pria adalah sebagai pemimpin. Coba katakan pada diri sendiri, hey bro, kita adalah pemimpin. Ya, you are a leader. Oke. Kalau mau berkomentar, nggak bisa komentar, boleh pakai reaction ya, kasih jempol. Oke. Saya waktu mempersiapkan materi ini, saya ingat dengan
dengan tema yang biasa dibawakan oleh Pak Daniel, tema ini ya, mengenai pemimpin. Saya juga biasa bawain pemimpin di akhir sesi kalau di camp. Nah kita lihat ada satu gambar, saya agak kaget juga waktu baca ini. Ini my father vanished when I was 7. The mystery made me who I am. Ayahku menghilang saat aku berusia 7 tahun. Misteri membuatku menjadi aku, membuatku menjadi aku gitu. Ya, menjadi dia sekarang ini. Ayah saya adalah misteri bagi saya, terlebih lagi setelah dia menghilang untuk waktu yang lama. Siapa dia dan lebih jauh lagi siapa saya, tampaknya menjadi puzzle, menjadi teka-teki dalam dirinya. Dalam diri dan teka-teki yang tidak dapat dia selesaikan sampai dia ketemu akhirnya dengan papanya. Jadi umur 7 tahun dia udah gak ketemu dengan papahnya. Dan ini satu case ini luar biasa. Walaupun gak ketemu dengan papahnya, hidup dia baik-baik saja. Kalau saya baca ya, hidup dia baik-baik saja. Walaupun dia emang kadang-kadang dia berpikir, dia merenung, di mana papa saya gitu kan. Kok setelah 7 tahun gak pernah ketemu lagi. Nah puji Tuhan, ini namanya Nicholas Casey. Nicholas Casey ini, dia sekarang menjadi staf penulis di New York Times Magazine. Dan saya lihat luar biasa. Dia punya Dia punya karir ya. Rupanya berbanding terbalik dengan dengan apa yang saya baru minggu kemarin ketemu dengan satu orang. Dia ditinggal papahnya, dia nggak tahu siapa papahnya sampai dia lahir. Dia nggak tahu papahnya siang mana, bentuknya seperti apa, ganteng atau enggak, dia nggak tahu. Dan waktu saya ketemu dengan orang ini, pas dia ke toko, dia dengan temannya, teman-teman pekerjaannya, terus saya lihat ada sesuatu dari orang ini. Makanya saya bertanya dengan perempuan itu. Ada temennya laki sih. Saya tanya, kamu udah selesai sekolah? Saya tanya, enggak kuliah, enggak. Terus rupanya ada sesuatu dari orang ini dan saya coba korek. Benar saja. Benar Pak, saya nggak punya papa, saya nggak tahu papa saya, dari saya lahir saya nggak tahu papa saya. Mama kamu kerja di mana? Saya tanya. Mama saya kerja di Hollywood. Nah, Bro Heiki tahu kayaknya Hollywoodnya. Bukan di Amerika Hollywoodnya, tapi Hollywood yang di Sudirman. Hollywood Sudirman. Oh, saya bilang. Jadi pergi sore, pulang malam, kadang-kadang subuh katanya. Terus apa yang dia lakukan waktu dia pulang? Bau mabok, bau minuman? Bau Pak. Itu kalau dia pulang, itu dia pukulin saya katanya. Saya lagi tidur, saya dipukulin. Wah, saya bilang seperti perempuan. Saya dibangunin terus dipukulin. Terus saya diam aja. Kamu diam? Iya, diam aja. Karena udah biasa. Wah, udah biasa. Dari anak kecil sekarang udah usianya 19 sampai 20 tahun. Dia diperlakukan seperti itu sama mamahnya. Pokoknya dia seperti lihat suaminya mungkin ya. Dipukulin ya anak. Saya bilang, kamu tinggal sama siapa? Saya tinggal sama nenek dan di sana ada om saya. Saya tanya, gimana dengan om kamu? Saya bilang, om saya sakit hati. Saya nggak akan bisa ngampuni om saya. Kenapa? Saya bilang gitu. Dia ngomong apa? Ya pokoknya saya nggak bisa ngampunin. Dan saya tahu ada sesuatu. Kenapa kamu? Dia langsung tertunduk dan berkaca-kaca. Diperlakukan karena tidak ada pemimpin, diperlakukan seperti itu. Hancur dia. Kalau dia ditabrak orang, naik motor nih ditabrak orang, itu dia ngomong gini, saya seneng Pak kalau ditabrak orang, kenapa bukan tabrak sampai mati? Katanya gitu. Itu anak yang tidak punya figur bapak pemimpin. Saya seneng kalau ditabrak orang katanya. Pernah saya mau nabrakin diri Pak, cina gitu. Wow. Waktu saya dengar seperti itu, saya teringat waktu saya mau pelayanan ke Cirebon, sama melayani pria waktu itu. Di mobil travel ada 2 orang wanita di depan saya. Dia lagi cerita, suaranya agak keras. Saya lagi di belakang baca-baca materi. Terus si perempuan ini ngomong gini, yang salah satunya, kakak saya itu pernah di tol, dia nabrakin diri ke truk dengan mobilnya, dia tabrakin mobilnya. Kenapa? Kata temennya. Ya, kakak saya cari perhatian. Cari perhatian siapa? Cari perhatian dari papa. Papa nggak pernah perhatian.
sampai meninggal. Saya sendiri, dia bilang gitu. Ini perempuan ya. Saya sendiri. Saya juga pernah nabrakin diri, tapi saya nggak mati. Coba. Saya teringat dengan itu. Karena saya dengar seperti itu, orang saya kan biasa suka ngorek gitu. Akhirnya saya ngorek. Dek, kenapa seperti itu? Saya juga sama, cari perhatian. Terus diperhatikan kamu sama papa kamu. Datang sih papa saya ke rumah sakit. Terus ngapain gitu saya? Ya papa saya datang terus saya lihat, oh nggak apa-apa kamu, udah aja. Nanti biaya ditanggung papa. Coba. Ada papa seperti itu. Pria sebagai pemimpin. Pemimpin dalam segala hal. Kita lihat nanti. Ini berbeda dengan Nicholas Kesey. Nicholas Kesey ini dia tidak mendapatkan perhatian dari papahnya karena 7 tahun ditinggalkan. 26 tahun kemudian baru ketemu. Dia sudah bekerja dan dia tidak aneh-aneh. Tapi kalau lihat dari kenyataan yang ada sekarang ini, banyak orang-orang yang aneh terjadi di sekeliling kita. Banyak orang-orang aneh yang mereka perlu perhatian. Nah ini, Nicholas Kesey ini ketemu nih setelah papa. Ketemunya luar biasa, nanti baca aja, cari di Google, namanya Nicholas Kesey. Ini luar biasa. Ini anak ini waktu berusia 4 tahun, ini mamahnya. Nah ini usia 4 tahun. Ini sekarang udah dewasa ya. Dewasa ini papahnya ketemu. Kalau saya baca itu saya juga agak terharu ya bagaimana dia ketemunya. Luar biasa. Nah, coba lihat ini Global 100 Leaders. Wah, luar biasa. Ada nggak wajah dari Pak Daniel di sini? Bro Haiki ada sini? Mungkin kita kenal wajah ini nih. Ada yang kenal nggak? Nah, ada yang kenal wajahnya? Nah ini. Bill Gates. Sorry. Bill Gates ya. Bill Gates. Ya ini Bill Gates. Terus ini siapa nih? Nih. Anis, itu Anis. Siapa? Anis itu. Bukan Anis. Yang mobil Tesla tuh. Elon Musk ya. Elon Musk. Terus ada lagi satu orang yang kepalanya agak ini. Siapa nih? Ini orang tergaya yang luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Nah ini lebih jelasnya ini Bill Gates. Yang perempuan nggak usah dilihat lah ya. Ada Elon Musk, ada Jeff Bezos. Ini orang-orang yang terkaya luar biasa nih. Ini hebat, pria-pria hebat, pemimpin dunia nih. Tapi kalau kita coba cari di Google siapa Bill Gates, bagaimana dengan istrinya? Dia bercerai dengan istrinya. Ya. Dia bercerai dengan istrinya, tahunnya hampir tahun yang sama, 2021. Sama dengan Jeff Bezos. Dia juga bercerai bulan April tahun 2021. Ini masa pandemi nih, lagi masa pandemi ini Jeff Bezos dan Bill Gates. Dia bercerai. Lalu Elon Musk, saya pikir Elon Musk baik-baik saja. Elon Musk juga rupanya bercerai dengan istrinya. Dan istri yang sekarang adalah istri yang kedua. Dan apa yang terjadi dengan anaknya? Apa yang terjadi dengan anaknya daripada Elon Musk? Yang anaknya laki-laki sebenarnya. Anak dari istri pertama itu laki-laki. Tapi baru bulan-bulan ini, tahun inilah ya, dia mengubah gendernya menjadi perempuan. Yang namanya Xavier, sekarang menjadi Vivian namanya. Dan dia pengen menghilangkan nama papahnya. Jangan sampai saya ada berhubungan dengan papah, katanya seperti itu. Itu anaknya berubah jadi perempuan, dari laki-laki jadi perempuan. Dan ke pengadilan pengen membuang nama papahnya. Pasti ada sesuatu dengan orang ini. Itu yang sedang terjadi saat-saat ini. Kalau pemimpin, pria yang disebut pemimpin tadi tidak berfungsi. Pria tidak berfungsi. Padahal Tuhan ciptakan kita. Pria adalah pemimpin. Pemimpin. 1 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari laki-laki adalah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki. Dan kepala dari Kristus ialah Allah. Nah, saya gambarkan seperti ini. Kristus
adalah kepala dari laki-laki. Laki-laki adalah kepala dari perempuan. Ini yang harusnya firman Tuhan katakan seperti ini. Yang menjadi kepala dari laki-laki adalah Kristus. Dan yang menjadi kepala dari perempuan adalah laki-laki. Bicara kepala berarti bicara pemimpin. Berarti pastikan bahwa setiap kita adalah, kalau setiap kita yang ada di Zoom ini kan laki-laki semua. Kita adalah pemimpin. Kita semua adalah kepala. Katakan amin. Ya, kita semua adalah kepala. Kepala berarti pemimpin yang menentukan arah kemana keluarga kita. Itu kepala. Laki-laki. Tapi ingat, di atas laki-laki, kepala dari laki-laki adalah Kristus. Kalau laki-laki nggak ada kepalanya, itu yang bahaya. Coba di jalan, kalau ada badannya nggak ada kepalanya, ngeri nggak? Ngeri pastinya, benar nggak? Iya, nggak ada badannya tapi nggak ada kepalanya. Nah, banyak sekarang ini ada di gereja juga, tapi bukan gereja di Bandung sih. Ada badannya, laki-lakinya ada, tapi dia nggak punya kepala. Hati-hati nih itu. Nanti kita bahas di belakang ya. Nah, Paulus mengumpamakan seperti ini dalam Efesus 5 ayat 23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Suami kepala daripada istri. Suami kepala daripada istri. Dan digambarkan seperti Kristus yang adalah kepala jemaat. Wow. Ini perumpamaannya ini dahsyat ini. Suami itu seperti Kristus dengan jemaatnya. Suami dengan istri itu seperti Kristus dengan jemaatnya. Ini sesuatu yang luar biasa. Makanya posisi suami, pria, kita bukan main-main posisi kita. Fungsi kita itu bukan main-main. Kita ini diumpamakan seperti Kristus dengan jemaat. Bagaimana Kristus menjaga, melindungi, memelihara, menyediakan buat jemaatnya. Kita sebagai suami itu harus sama seperti Kristus. Standarnya itu, bukan standarnya yang lain. Bukan standarnya Bill Gates, bukan standarnya Jeff Bezos, bukan standarnya siapa tadi? Bukan standarnya itu. Bukan standarnya dunia, bukan standar itu. Tapi standarnya Kristus dengan jemaat. Itu yang harus kita ingat. Posisi kita seperti Kristus dengan jemaat. Bagaimana Kristus memelihara, menjaga, melindungi. Bicara pemimpin, berarti kita adalah pemimpin. Seorang pria adalah pemimpin atas rumah tangganya. Dan ciri khas dari seorang pemimpin adalah bertanggung jawab. Pemimpin itu ciri khasnya apa? Tanggung jawab. Kalau Pak Gunawan sebagai pemimpin di rumah, Pak Gunawan harus bertanggung jawab dengan posisi sebagai pemimpin. Katakan amin Pak Gunawan. Boleh kasih reaction Pak Gunawan? Kita semua adalah pemimpin. Berarti kita semua terima tanggung jawab itu. Amin. Kita semua pegang tanggung jawab itu. Pak Rahmat itu adalah pemimpin. Berarti Pak Rahmat pegang tanggung jawab itu. Bro Kiming. Bro Kiming saya baru lihat lagi nih ya. Ini korporat, ini berempat ini. Luar biasa. Ya, Bro Kiming itu adalah pemimpin. Yang sebelahnya Bro Kiming tuh. Itu pemimpin. Ingat, pemimpin itu identik dengan tanggung jawab. Kita pegang amanah tanggung jawab itu. Jangan main-main dengan posisi kita. Kita adalah pemimpin. Ya. Wah, Pak Willy lagi di jalan ya. Pak Willy itu pemimpin. Kita semua adalah pemimpin. Seorang pemimpin ciri khasnya adalah tanggung jawab. Amin. Siap dengan tanggung jawab ini? Yang siap boleh kasih jempolnya? Oke. Kita lanjut ya. Nah, tugas pemimpin dalam keluarga. Ini mah Pak Daniel mah udah melotok semua ini ya. Tugas pemimpin dalam keluarga itu apa? Yang pasti melayani keluarga.
Ini udah kita udah dapatkan di camp. Ya, di camp kita udah dapatkan. Bro Kiming juga udah dapatkan ini Bro Kiming. Tugas pemimpin itu dalam keluarga adalah melayani keluarga. Sebagai apa? Sebagai imam. Sebagai imam, guard. Dia yang berdoa. Nah, pria yang gak suka berdoa dipertanyakan, tanggung jawabnya di mana? Nah, coba yang berempat tuh, coba ditepuk kiri kanannya. Masih suka berdoa, bro? Gitu. Masih suka berdoa. Kita harus berdoa. Tugas kita adalah pemimpin. Pemimpin bukan diam duduk. Hei, kopi. Nasi, sayurnya sekalian. Bukan seperti itu. Pemimpin itu berdoa. Imam tugasnya berdoa. Melayani. Bukan kita pengen dilayani, melayani. Amin. Kita yang melayani. Melayani istri dan anak-anak kita. Nah, imam itu apa? Mendengar. Telinga kita masih enggak mendengar apa istri yang disampaikan oleh istri. Telinga kita coba pegang telinganya semua. Nih telinganya masih ada enggak? Masih berfungsi enggak tuh? Masih berfungsi enggak untuk mendengar? Itu tugas dari imam, itu tugas pemimpin. Yang kedua, tugas pemimpin adalah nabi. Nabi itu yang mengarahkan, guide, yang mengarahkan, ajarkan firman kepada keluarga. Masih mengajarkan firman? Masih ada mesbah? Wow. Coba saya lihat dari wajah-wajahnya yang kelihatan ya. Kalau yang nggak jalan lagi kelihatan. Nah itu kan yang nonjol di mukanya kelihatan. Oh itu berarti masih jadi imam. Masih jadi nabi yang mau mengajarkan firman kepada keluarga. Itu tugas kita. Tanggung jawab kita. Amin. Kasih jempol dong. Tanggung jawab kita. Ajarkan. Ajarkan kepada siapa? Kepada keluarga, istri dan anak-anak kita. Ingat, kalau kita nggak ngajar sama istri, iblis tahu siapa yang lemah. Iblis tahu siapa yang lemah. Suami kuat tuh, ikut AMC tiap hari Kamis. Suami kuat tuh tukang berdoa. Tapi iblis tahu siapa yang lemah. Ingat waktu di Taman Eden, Adam tidak menyampaikan Hawa, jadi akhirnya Hawa melakukan apa? Hawa, dia dengar. Suara saya masih jelas? Sejelas ya? Jelas, Karena saya tulisannya ada tulis unstable. Oke. Jelas, bro. Ada tulisan tidak stabil katanya. Oke. Oh, jelas. Stabil, ya. Bro. Oke. Ajarkan firman Tuhan kepada siapa? Kepada istri dan anak-anak kita. Bukan kepada anak dan istri-istri kita, bukan. Kepada istri dan anak-anak kita. Perhatikan ya, jangan dibalik. Istri dan anak-anak kita. Ajarkan kebenaran. Guide mereka, arahkan mereka. Siapa yang tanggung jawab? Bukan istri. Mah, itu bagian kamu. Bukan. Itu bagian kita. Bagian kita untuk mengajarkan. Ya, nabi itu. Yang ketiga apa? Raja. Sebagai raja. Raja memimpin. Raja itu memimpin, melindungi, menyediakan, dan mengambil keputusan. Melindungi. Sediakan apa keperluan keluarga. Ambil keputusan. Jangan diserahkan kepada penolong kita, kepada istri kita. Jangan. Harus kita yang ambil keputusan. Ya. Boleh Pak Rahmat tolong bacakan 1 Timotius 3 ayat 12. 1 Timotius 3 ayat 12. Bro Kiming pegang Alkitab, Bro Kiming. Bro Haiki nanti siap-siap Matius 20 ayat 26 sampai 28. 1 Timotius 3 ayat yang ke-12. Ya. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Jadi di sini syarat-syarat diaken itu apa? Suami dari satu istri. Ya, satu istri.
suami dari satu istri. Bukan suami dari beberapa istri, satu istri. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita, ayo pria-pria, jangan ada simpanan di luar, amin. Tabungan boleh ada di luar, tapi simpanan wanita nggak boleh ada. Cuman satu. Dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Itu pemimpin. Matius 20 ayat 26 sampai 28. Ayat 28-nya aja Bro Haiki. Ayat 28-nya. Matius 20 ayat 28, demikian firman Tuhan. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Amin. Terima kasih Bro. Ingat tadi siapa kepala kita? Kristus. Kristus datang ke dunia untuk apa? Melayani, bukan untuk dilayani. Kita harus teladani Kristus datang ke dunia untuk melayani. Kita harus melayani, bukan dilayani. Ya, layani keluarga. Layani istri kita, layani anak-anak kita. Nah, sebagai suami sekarang. Nah, oke. Sebagai suami apa? Coba lihat Efesus 5 ayat 25 saja ya, karena ini panjang. Nanti baca di rumah Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Silakan baca Efesus 5 ayat 25. Ini. Ya. Bro Haiki boleh? Bro Haiki ya, ayat 25 aja, Bro. Ya, Efesus 5 ayat 25, demikian firman Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Yes, thank you Bro. Ya Bro, sama-sama. Ya, hai suami, kasihilah istrimu. Tanggung jawab kita untuk mengasihi. Tugas kita untuk mengasihi istri kita. Bukan mengasihi istri yang lain. Istri kita masing-masing. Amin. Setiap kita punya tanggung jawab untuk mengasihi pasangan kita. Tugas kita sebagai suami. Kasihi. 1 Petrus 3 ayat 7 dikatakan di sana. 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormati mereka sebagai teman pewaris kasih karunia, yaitu kehidupan. Supaya apa? Doa kita tidak terhalang. Kita harus hormati. Kita harus hidup bijaksana. Kita harus hidup dengan istri kita, dengan teman pewaris kita. Mungkin selama ini kita berdoa dan doa kita terhalang. Kenapa? Karena kita tidak hidup bijaksana dengan istri kita. Kita tidak menghormati istri kita. Makanya doa kita terhalang. Sebagai suami, tugas kita adalah kasih istri, hidup dengan mereka, hormati mereka. Hidup dengan bijaksana, hormati mereka. Itu firman Tuhan, bukan saya ngomong, bukan saya yang nyampe, bukan saya yang ngomong. Ini firman Tuhan. Jadi apa yang sampaikan firman Tuhan? Kalau di rumah kita tidak menghargai istri, suami-suami, engkau berdoa mau sampai jidat kamu, jidat kita hitam, ya, jidat kita sampai ngegeleng, tahu ngegeleng hitam? Itu nggak akan dijawab doa kita. Jadi tugas kita berdoa dengan sungguh-sungguh, tapi jangan lupa hormati istri, hidup dengan bijaksana dengan istri kita. Ya. Yang ketiga, sebagai ayah, kita bukan hanya sebagai suami, tapi sebagai ayah. Efesus 6 ayat 4. Siapa lagi yang bisa baca, boleh? Efesus 6 ayat 4. Efesus 6 ayat 4. 6 ayat 4. Ya, boleh. Yesus 6 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Dan kamu bapak-bapak, membangkitkan amarah
di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, makasih Pak. Nih, sebagai ayah, tugas kita sebagai ayah, jangan bangkitkan amarah, tapi ajar mereka, nasihati mereka, didik mereka, didik dalam ajaran kebenaran, ajar mereka dalam kebenaran, beri nasihat kepada mereka dalam kebenaran. Itu tugas kita sebagai ayah. Sebagai ayah, kita bukan hanya kepada istri kita, kepada anak-anak kita, keturunan kita. Kita harus kasihi mereka. Dengan cara apa? Dengan cara mengajar, didik, kasih nasihat. Anak saya mau udah pada gede. Mereka masih tetap anak kita. Mereka masih tetap anak kita. Yang harus kita ajar, yang harus kita didik. Itu tugas pemimpin. Jadi, bicara pemimpin, bicara tanggung jawab. Ini tanggung jawabnya yang harus kita lakukan. Layani keluarga. Sebagai suami, kasihi istri kita. Sebagai ayah, ajar anak-anak kita, nasihati anak-anak kita. Ya, penting ini diperhatikan. Apa itu? Saat prinsip kebenaran, yang tadi kita baca tuh, ayat-ayat tadi. Saat prinsip kebenaran dilanggar, saat tadi Kristus, laki-laki dan perempuan, Kristus laki-laki, pria dan wanita. Wanita itu istri kita. Ini tidak hidupi, kita tidak hidupi itu, maka yang terjadi apa? Akan terjadi kekacauan. Itu yang akan terjadi. Kekacauan yang terjadi. Jangan sampai itu terjadi. Ya. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Kekacauan dalam rumah tangga kita. Ketika pria tidak berfungsi jadi pemimpin, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Ada yang pernah lihat jalannya pakai kepala? Jalan pakai kepala, nggak ada kan? Tapi kenyataannya apa? Orang waktu tidak hidupi kebenaran, dia sedang berjalan dengan kepalanya. Kenapa? Karena kekacauan terjadi. Kekacauan terjadi. Ingat tadi saya katakan, kebenaran harus kita lakukan. Setiap permasalahan, ya. Setiap permasalahan, next. Setiap permasalahan yang dihadapi dalam rumah tangga adalah tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kepala rumah tangga, kepala keluarga. Siapa itu? Pemimpin. Tugas kita. Perlu diperhatikan ini. Setiap masalah yang terjadi itu tanggung jawab kepala. Mana bisa memimpin rumah tangga dengan mengedepankan ego, tanpa memiliki kepedulian dan tenggang rasa terhadap keluarga. Kalau pria masih pakai egonya, ya, kalau pria masih dengan egonya, maka kekacauan terjadi. Makanya banyak pemimpin negara yang sukses dimulai dari kesuksesan dari mana? Dari keluarganya dulu. Begitu juga sebaliknya. Kalau keluarganya harmonis, keluarganya baik-baik saja, pemimpin negara kita kan sekarang presiden kita kan baik dengan keluarganya. Makanya memimpin baik. Ya, itu yang terjadi. Kita lihat kan, itu yang nggak bisa kita tutup-tutupin. Itu yang terjadi saat ini. Kepemimpinan itu berkembang setiap hari, bukan dalam sehari. Kita menikah langsung jadi pemimpin. Itu proses. Dari hari ke hari kita terus diproses untuk menjadi pemimpin yang seperti Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Musuh tahu, tadi saya katakan ya, musuh tahu pemimpin itu penting. Maka yang diincar siapa? Pemimpinnya. Ingat waktu peperangan Raja bangsa Aram dengan Israel. Itu apa yang terjadi? Itu Raja Aram cuma ngomong gini ke panglimanya. Dia ngomong gini ke panglimanya. Yang kita incar itu rajanya. Nah, itu kan. Raja Aram ngomong gitu. Yang kita incar rajanya. Nggak usah repot dengan yang lain. Incar aja rajanya. Nah itu, iblis tahu itu. Untuk menghancurkan keluarga, ya pemimpinnya aja.
Pemimpinnya dipelintirin tuh telinganya, nggak bisa dengar istri. Pelintirin tangannya, yang harusnya memuji Tuhan jadi gampar istri, gitu kan? Incar aja suaminya, pasti kacau keluarganya. Lihat aja tadi yang contoh-contoh yang saya sampaikan di depan kan, waktu pemimpin tidak berfungsi, apa yang terjadi dengan keluarganya? Dia boleh kaya, dia menjadi urutan pertama, kedua, ketiga mungkin terkaya di dunia, tapi lihat keluarganya. Hati-hati. Kita harus benar-benar sebagai pemimpin yang harus hidupi kebenaran. Saat-saat ini, di akhir-akhir zaman ini. Kalau kita nggak menjalankan kebenaran, hati-hati. Apa yang terjadi dengan keluarga kita. Seorang pria yang belum beres dengan Kristus, tidak akan mungkin dapat menjadi pemimpin yang baik bagi keluarganya. Coba kita renungkan kata-kata ini. Seorang pria yang belum beres dengan Kristus, tidak mungkin dia dapat jadi pemimpin yang baik buat keluarganya. Kita tidak akan bisa memimpin keluarga kita dengan kasih tanpa terlebih dahulu kita ngalamin kasih itu. Nggak mungkin kita bisa mengasihi istri kalau kita sendiri belum pernah ngalamin kasih Kristus. Makanya pria kita harus jamah setiap hari. Bukan udah dulu, sekarang gimana? Sekarang gimana? Sekarang masih nggak kita mengalami kasih Kristus setiap hari? Setiap hari mengalami kasih Kristus. Bro Rahmat, masih bagus suara saya? Oke. Kita tidak akan bisa menerima pasangan dan anak-anak apa adanya tanpa menyadari bahwa Allah telah menerima kita apa adanya. Kita tahu kita diterima Tuhan apa adanya. Tuhan terima kita. Kalau kita sudah terima itu, saya percaya kita bisa terima pasangan anak-anak kita apa adanya. Amin. Kita tidak akan bisa menjadi imam dan pengantara keluarga kepada Allah tanpa adanya apa? Hubungan pribadi yang harmonis dengan Allah. Kapan ini terjadi? Bukan dulu, saya bukan bicara yang dulu. Dulu saya waktu camp, bukan. Saya bicara sekarang. Sekarang masih nggak kita harmonis dengan Tuhan? Masih nggak kita intim dengan Tuhan? Masih nggak kita mengalami kasih Tuhan setiap hari? Kalau kita menerima dan mengalami kasih Tuhan setiap hari, saya percaya kasih Allah mengalir dalam keluarga kita. Kasih Allah terus mengalir dalam keluarga kita. Pemimpin yang baik pasti bisa memimpin keluarganya dengan baik. Kalau kita ingin memberikan dampak terhadap komunitas, negara, atau sekeliling kita, mulailah dari mana? Dari rumah dulu. Jangan pengen jadi berkat, saya pengen jadi berkat buat bangsa ini. Ya, mulai dari mana? Dari rumah dulu. Dari keluarga dulu. Jangan kemana-mana dulu. Di rumah dulu jadi berkat. Saya percaya kita bisa jadi berkat buat yang lain. Nah, pemimpin yang baik terhubung dengan Kristus. Nah, perhatikan tadi kan saya kasih gambaran. Pernah lihat orang tanpa kepala? Nah ini, orang yang tidak terhubung dengan Kristus, berarti kepalanya nggak ada tuh. Kita harus terhubung dengan Kristus. Kita baca ayatnya Yohanes 15 ayat 4. Ya, bro, siapa yang sudah menemukan Yohanes 15 ayat 4, boleh bacakan. Atau baca aja yang di layar, bro. Boleh baca di layar aja, udah ada ayatnya. Yohanes 15 ayat 4, demikian firman Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Oke, thank you. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini bicara apa? Bicara kesatuan. Bahasa Indonesia sehari-hari terjemahannya seperti ini. Tetaplah bersatu dengan aku. Jangan memisahkan diri, tapi bersatu dengan Kristus. Terhubung dengan Kristus, terkoneksi dengan Kristus.
Waktu kita terkoneksi dengan Kristus, saya percaya kita akan mengalami hal-hal yang dahsyat. Kenapa? Karena Kristus sebagai kepala kita. Tetap bersatu dengan Kristus, maka kita akan berbuah-buah. Katakan amin. Berbuah-buah. Ada buahnya pasti. Buah di dalam rumah kita, buah di tempat usaha kita, buah di pelayanan kita. Ada buahnya pasti, akan terlihat. Istri anak-anak kita akan mendapatkan buah itu. Kenapa? Karena ada pria yang terus terhubung dengan Kristus. Amin. Ada pria yang terus terhubung dengan Kristus. Yang pertama, pemimpin yang baik pasti terhubung dengan Kristus. Ingat, kita harus terhubung terus. Seorang pemimpin yang baik harus seorang yang taat, setia dengar-dengaran, dan dapat dipercaya oleh pimpinannya. Pria, saya bertanya, siapa pimpinan kita? Siapa Bro Kiming? Siapa pimpinan kita? Siapa Bro Kiming? Kan kita pria nih. Pimpinan Kristus. Thank you bro. Pimpinan kita Kristus. Bisa nggak kita dipercaya oleh Tuhan? Nah, ini tadi tanggung jawab. Nih, ada satu kesaksian seperti ini. Suaminya di luar kota. Dia setiap jam 9, setengah 10 itu kontak ke istrinya. Telepon istrinya. Mah, ayo kita berdoa. Mesbah keluarga. Doa tuh. Lewat telepon. Bahkan kota aja ingat doa dengan istri, doa berdosa. Ada pria seperti itu? Ada. Saya dengar kesaksiannya sendiri. Langsung saya dengar. Berdoa dengan keluarga. Masih ada mesbah? Masih. Tapi waktu di luar, bisa dipercaya nggak orang ini? Rupanya dia punya selingkuhan di luar. Buat nutupinnya, dia berdoa setiap malam. Wow, dahsyat ini pria. Saya percaya pria seperti itu tidak ada di Zoom ini saat ini, ya. Percaya. Saya percaya nggak ada di Zoom ini. Nggak tahu setelah keluar dari Zoom ini, saya nggak tahu. Tapi di Zoom ini sekarang nggak ada. Tapi saya dengar kesaksian itu. Berdoa dengan istri dan anak-anaknya. Tapi setelah itu berdosa. Bisa nggak kita dipercaya waktu kita ada di luar sendirian? Tuhan mau percaya kita. Tuhan kasih tanggung jawab itu dalam hidup kita. Pemimpin yang baik memiliki bapak rohani. 1 Korintus 4 ayat 15 sampai 16. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasehatkan kamu, turutilah teladanku. Ini Paulus katakan, sekalipun kamu punya pendidik beribu-ribu punya pendidik, tapi kamu punya bapak enggak? Bapak rohani di sini. Punya bapak enggak? Bapak rohanimu? Saya mah banyak tuh pendidik, pengkhotbah ada di YouTube banyak. Tapi saya mau tanya, punya bapak rohani enggak? Nah, bicara ini apa? Bicara bapak rohani ini apa? Mentor. Siapa? Apa? Mentor. Punya enggak kita mentor dalam hidup kita? Kalau bicara gereja, punya enggak kita gereja lokal? Punya enggak gereja lokal? Sudah tertanam belum nih pria-pria ini? Sudah tertanam di gereja lokal? Punya enggak bapak rohani? Jangan sampai minggu ini di gereja A, minggu ini di gereja B, minggu depannya di gereja C, minggu berikutnya ada di gereja D. Enggak tertanam di gereja lokal. Orang yang punya bapak rohani pasti tertanam di gereja lokal. Ketahuan, minggu ini Bro Kimi nggak kebaktian. Itu pasti gembala, bapak rohani tahu tuh. Oh Bro Kimi nggak ibadah minggu ini, minggu depan ditunggu. Minggu depan ada lagi. Minggu depannya ada lagi. Minggu depannya lagi masih ada. Itu baru tertanam itu.
Berarti ada terus di gereja. Jangan sampai minggu ini nggak ada, minggu depannya ada, minggu berikutnya nggak ada lagi. Itu belum tertanam. Amin. Kita harus tertanam di gereja lokal. Bapak rohani, dia akan tegur kita kalau kita salah. Bapak rohani akan mendoakan kita waktu kita perlu didoakan. Bapak rohani akan menasehati kita kalau kita perlu dinasehati. Saya percaya itu. Miliki Bapak rohani. Amin. Sebagai pemimpin yang baik, pasti kita miliki Bapak rohani. Nah ini, yang terakhir. Yang terakhir, miliki komunitas yang tangguh. Kenapa saya katakan belakangnya harus ada yang tangguh? Bukan asal komunitas, hati-hati. Saat-saat ini banyak komunitas. Banyak komunitas, ada saya ikut komunitas apa? Komunitas ini, A, B, C. Banyak komunitasnya. Tapi komunitas itu kira-kira membangun kita enggak? Membuat kita makin kuat di dalam Tuhan enggak? Saya mengikuti komunitas geng, motor. Itu komunitas itu. Membangun rohani kita enggak? Kalau enggak membangun, tinggalkan. Kalau setiap masuk komunitas itu ngomongin pendeta, setiap masuk komunitas itu ngomongin orang, itu tinggalkan udah. Itu berarti udah komunitas enggak benar itu. Kalau komunitas yang tangguh itu, waktu kita ketemu, ada sharing, ada saling mendoakan. Bro, gimana? Ada masalah? Kuat? Keluarga gimana? Ekonomi gimana? Itu luar biasa itu, seperti itu. Bukan hanya hehehe, makan gitu kan, makan-makan, tapi nggak ada isinya. Komunitas yang tangguh itu pasti ada isinya. Isinya apa? Kebenaran. Isinya apa? Ada teguran di situ. Bro, saya lihat kemarin bro masih merokok. Coba bro, jangan merokok lagi lah. Itu kan, nah itu membangun, itu komunitas yang tangguh. Daniel punya komunitas yang luar biasa. Perhatikan nih, Daniel itu waktu dia dengar ini orang-orang bijaksana akan dibunuh, termasuk orang-orang tukang pinter, tukang ahli mimpi, itu nggak bisa mengartikan mimpi. Bukan mengartikan aja, menceritakan mimpinya. Ayo, kebayang nggak? Bukan mengartikan, menceritakan mimpinya. Saya mimpi, coba kamu ceritakan. Bro Kiming, coba saya mimpi nih. Bro Kiming, tolong ceritain mimpi saya. Bisa nggak? Nggak mungkin kan? Ini raja ngomong gini, tolong ceritain mimpi saya dan artikan mimpinya. Kalau nggak ada, saya bunuh semua orang-orang bijaksana. Itu Daniel waktu dengar itu, saya minta waktu. Beranian tuh Daniel. Waktu setelah itu dia langsung datang kemana? Perhatikan ayat 17, kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada siapa? Kepada Hananya, Misael, dan Azaria. Ya, siapa? Sadrah, Mesah, Abednego, teman-temannya. Dengan maksud supaya mereka memohon. Nah ini, komunitas yang tangguh itu ini. Supaya mereka bersama-sama memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Coba suruh ceritain mimpi dan suruh ngartiin. Itu. Mereka minta sama Tuhan, berdoa. Tuhan, belas kasihanmu Tuhan. Tuhan, jangan sampai hamba-hambamu ini Tuhan binasa. Hanya gara-gara mimpi Tuhan. Tuhan kasih. Tuhan kasih tahu kepada Daniel. Wow, luar biasa. Ini komunitas yang tangguh. Jangan di komunitas itu ngomongin orang. Di komunitas kirim-kirim gambar yang gak benar, gambar-gambar yang tidak, wanita miskin, saling kirim-kirim, bro ini bagus gambarnya, wanita tanpa busana. Saya percaya di sini mah sudah gak ada ya bro. Saya lagi cerita yang di luar sana, yang di luar sana. Jangan sampai kita memiliki komunitas yang hanya makan-makan tapi tidak ada isinya. Komunitas yang tangguh. Supaya apa? Supaya kita jadi pemimpin. Supaya kita jadi apa? Pemimpin yang baik. Lebih lagi, ingat, kepemimpinan itu proses. Ya, dalam perjalanan kita sebagai pemimpin, kita harus mengikuti proses. Kita harus lewati proses demi proses. Saya percaya setiap kita semua di masa pandemi ini benar-benar prosesnya dahsyat. Semua ngalamin proses itu. Saya juga ngalamin proses itu. Sebagai pemimpin di situ justru tantangan kita.
mau tetap berdiri dalam kebenaran, mau tetap menjalankan. Ingat prinsip tadi, mau pegang prinsip kebenaran atau mau main-main dengan kebenaran. Di situ kita ditantang. Kita jadi pria, Tuhan sudah tetapkan. Pria adalah pemimpin. Kalau bicara Tuhan sudah tetapkan, pasti Tuhan akan beri kemampuan dalam hidup kita. Yang penting adalah kita harus terkoneksi, tadi kan? Harus terkoneksi dengan Kristus. Ada masa-masa berat, ada. Bukan berarti setelah kita terkoneksi dengan Kristus, lancar-lancar aja kehidupan kita. Masih ada pergumulan, masih ada beban, masih ada membuat kita mungkin sepertinya Tuhan, saya berat Tuhan. Tuhan, saya tidak berdaya Tuhan. Tuhan, saya hampir putus asa Tuhan. Sepertinya saya temu jalan buntu Tuhan. Di masa-masa pandemi ini. Saya mau katakan, jangan give up. Jangan menyerah. Ingat, kita kalau terkoneksi dengan Kristus, berarti Tuhan sedang mengendalikan kita. Waktu kita terkoneksi dengan Tuhan, Tuhan merasakan apa yang sedang kita rasakan. Saya mau katakan lewat Zoom ini, kita tidak sendirian. Kepala kita adalah Kristus. Katakan amin. Kepala kita adalah Kristus. Kepala kita adalah Tuhan. Ada mata Tuhan yang sedang tertuju. Ada Tuhan yang sedang memperhatikan kita. Ada lembah kelam yang mungkin harus kita lewati. Ada gunung yang harus kita daki. Tapi percayalah, kalau kita bersama dengan Tuhan, Tuhan tidak biarkan kita sendirian. Tuhan tidak biarkan kita berjalan sendirian. Saya waktu mengalami masa-masa berat itu, apa yang saya lakukan? Bukan berarti sekarang udah lewat, masih ada di masa-masa seperti itu. Apa yang saya lakukan? Masih jelas Pak Rahmat? Masih jelas Bro Kiming? Jelas. Masih ya? Lanjut, Bro. Ya. Kecil, Bro. Karena saya lihat ada yang tidak gerak gambarnya. Ya. Jadi waktu masa-masa seperti itu, apa yang saya lakukan? Saya datang mendekat kepada Tuhan, bukan menjauh daripada Tuhan. Justru waktu momen-momen berat sebagai pemimpin, apa yang harus kita lakukan sebagai pemimpin, sebagai pria? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus lebih dekat dengan Tuhan. Kita harus lebih dekat dengan kepala kita. Pimpinan kita harus lebih dekat dengan dia. Saya masuk kamar, saya ambil gitar. Saya ingat waktu itu nyanyi lagu ini. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Waktu saya nyanyi lagu itu, saya nggak bisa nyanyi lagi. Waktu selesai lagu itu saya nggak bisa nyanyi lagi, saya cuma bisa nangis. Tuhan, aku rasakan Engkau ada di depanku Tuhan. Engkau ada di dalamku. Saya cuma bisa menangis di hadapan Tuhan. Saya nggak bisa nyanyi lagi. Tiba-tiba waktu saya nangis seperti itu, Tuhan beri lagu dalam hidup saya. Lewat lagu Tuhan selalu bicara dalam hidup saya. Tuhan berikan lagu. Lagunya seperti kata-katanya seperti ini. Ada Yesus yang selalu menolong. Ada Yesus dalamku. Yesus selalu punya cara yang baru untuk menolongku dan peliharaku. Ini lagu tiba-tiba keluar dari mulut saya nyanyikan lagu ini. Waktu saya menangis. Terus saya dalam tangisan, tiba-tiba Tuhan kasih lagu ini, saya nyanyikan. Dan saya nyanyikan terus. Tambah air mata berderai. Tambah air mata mengalir di mata saya. Lagu itu berkata, ada Yesus yang selalu menolong. Semoga saya sambil gitar, suaranya masih tetap kedengar ya. Bro Rahmat masih kedengar suara saya? Bro? Ya, kedengar bro?
Dengar. Dengar. Ada Yesus yang selalu menolong. Ada Yesus dalamku. Yesus selalu punya cara yang baru untuk menolongku dan peliharaku. Ada Yesus yang selalu menolong. Ada Yesus dalamku. Yesus selalu punya cara yang baru untuk menolongku dan peliharaku. Waktu saya dapat lagu ini, saya nyanyikan terus lagu ini. Saya nggak berhenti nyanyikan lagu ini. Tuhan, aku punya Yesus yang selalu menolong. Aku punya Yesus yang ada dalam hidupku. Yesus punya cara yang baru untuk menolong. Yesus punya cara yang baru untuk menolongku. Saya katakan seperti itu lewat lagu ini. Untuk memelihara keluargaku, untuk melindungi keluargaku, untuk pelihara keluargaku, bahkan untuk sembuhkan sakitku, untuk pulihkan kondisi saat ini. Itu saya nyanyikan lagu ini. Saya berseru kepada Tuhan, Tuhan, ada Yesus yang selalu menolong. Ada Yesus yang ada di dalamku. Waktu terus saya nyanyikan lagu itu, kekuatan yang baru Tuhan berikan dalam hidup saya. Kekuatan yang baru Tuhan berikan dalam hidup saya. Tadi ada ayat dikatakan di sana. Kita mungkin ada masa-masa yang berat dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, pria-pria GPPS, AMC yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Lakukan tanggung jawab kita. Giat terus. Lakukan tanggung jawab kita. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Jerih payahmu tidak akan sia-sia. Berseru kepada Tuhan. Ada pergumulan Tuhan izinkan. Berseru kepada Tuhan. Kita punya Yesus. Mari pria, tutup mata kita, arahkan mata iman kita kepada Tuhan. Sebagai pemimpin, mungkin engkau sedang ada dalam masa-masa berat saat ini. Sebagai pemimpin, engkau mungkin ada dalam pergumulan saat ini. Berat pergumulanmu, tapi ingat saya mau katakan, saya mau ingatkan lewat firman Tuhan saat ini. Ada Yesus, kepala kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ada lembah yang harus kita lewati. Ada gunung yang harus kita daki. Percayalah, ada Tuhan yang selalu menolong kita. Ada Yesus yang selalu menolong. Ada Yesus dalamku. Yesus selalu punya cara yang baru menolongku dan peliharaku. Ada Yesus yang selalu menolong. Ada Yesus dalamku. Yesus selalu punya cara yang baru untuk menolongku dan peliharaku. Yesus selalu punya cara yang baru untuk menolongku dan peliharaku. Mari pria yang ada saat ini di antara kita lewat Zoom ini, kita tidak berdekatan, tapi saya percaya Tuhan
yang kita sembah, Tuhan yang menjadi kepala kita pada saat ini ada di antara kita. Siapapun yang ada dalam pergumulan berat saat ini, siapapun yang sedang ada masa-masa yang sulit saat ini, saya mau katakan ada Yesus yang selalu menolong. Kalau engkau ada beban berat, boleh angkat tanganmu kepada Tuhan. Pegang dadamu dengan tangan kirimu, angkat tangan kananmu kepada Tuhan. Saya mau berdoa buat kita semua. Tuhan, Engkau perhatikan kami Tuhan. Engkau tolong kami Tuhan. Kami percaya pemimpin itu Tuhan adalah tanggung jawab yang Tuhan beri dalam hidup kami. Tuhan berikan dalam hidup kami sebagai pria. Kami berdoa pada saat ini, siapapun kami Tuhan. Lihat setiap pria-priamu yang ada di Zoom ini. Mereka yang butuh pertolongan Tuhan. Mereka yang perlu Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan yang baru Tuhan beri. Kekuatan yang baru Tuhan beri bagi kami Tuhan. Ada lembah yang harus kita lewati. Ada lembah yang harus kami lewati. Tapi kami percaya tidak berjalan sendiri. Kami punya Tuhan. Kami punya Yesus yang menjadi kepala kami, yang menuntun kami. Ada gunung yang harus kami daki. Kami tidak sendiri. Tuhan yang menolong kami. Kami terjatuh, Tuhan angkat kami. Hoyong Tuhan punya memegang hidup kami. Hikmat-Mu ada dalam setiap priamu yang ada di Tuhan. Berkati kami, urapi kami. Kemampuan Tuhan ada dalam hidup kami. Kami percaya kami semua berdiri sebagai pria Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang diberkati Tuhan, mari kita katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Saya kembalikan kepada pengurus. Terima kasih, Saudara Mawan. Tuhannya sungguh luar biasa memberkati kita semua malam hari ini. Saya percaya kita malam hari ini sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan itu kita sebagai pria-prianya Tuhan, sebagai pemimpin, bertanggung jawab, dan harus selalu terkoneksi dengan Tuhan. Saudara ya, Tuhan Yesus. Apapun permasalahannya yang tadi disampaikan, kalau kita ada koneksi dengan Tuhan, selalu ada jalan keluar, dan pasti ada kemenangan yang akan kita dapatkan. Puji Tuhan, terima kasih Bro Mawan untuk firman Tuhannya. Tuhan Yesus lebih memakai dan memberkati. Puji Tuhan. Sebelum kita ada tanya jawab, saya minta nanti sebentar untuk firman Tuhan malam hari ini, Bro Cornelius untuk masuk di dalam doa firman Tuhan. Silakan Bro. Cornelius. Nggak ada, Bro. Hah? Nggak ada. Nggak ada ya? Galip. Pak Gunawan silakan untuk masuk di dalam doa. Pak Gunawan aja, silakan Pak. Pak Gunawan. Ditutup ya. Oke, kita akan berdoa untuk Tuhan. Tuhan yang bersyukur, berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan malam hari ini melalui Dermawan, dia yang tangguh Tuhan, dialah apa yang telah disampaikan malam hari ini. Kekuatan buat kami sebagai pria-prianya Tuhan, semakin kami mendekatkan diri kepadamu, semakin kami melekat kepadamu, dan kami percaya di situ adalah kekuatan yang baru. Kami sebagai pria, sebagai pemimpin,
Tuhan senantiasa melengkapi. Tuhan memakai lebih lagi Tuhan untuk Darmawan ini supaya semakin hari Tuhan semakin dipakai di dalam pelayanannya, dalam keluarganya, di dalam apapun juga yang dikerjakannya. Kami percaya Tuhan akan dipakai lagi. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ini. Sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Mungkin sebelum masuk ke tanya jawab masih ada waktu nggak Bro Haiki? Tanya jawab. Boleh langsung aja, berapa dua orang boleh maksimal Bro. Ada yang bertanya silakan. Oke, silakan tanya jawab. Forum tanya jawab dibuka, silakan. Brother, barangkali ada yang mau menanyakan mengenai firman Tuhan yang sudah kita ingat dan sharingkan oleh Brother Darmawan ini, silakan. 2 pertanyaan aja, silakan. Sudah jelas semua. Sudah jadi pemimpin semua Bro. Bro Kiming dan tim, ada pertanyaan Bro? Ada? Kayaknya udah jelas ya Bro Iki ya? Iya kayaknya Bro udah jadi pada pemimpin semua Bro. Udah jadi para luar biasa. Iya. Luar biasa. Sudah mengerti. Kata Bro Darmawan tadi sudah ngelotok katanya ya. Iya udah melotok. Udah ngelotok jadi udah tinggal dipraktekkan gitu kalau udah ngelotok. Nah, ya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan ya. Juga disinilah adanya komunitas yang tangguh yang luar biasa di sini. Ya, puji Tuhan. Kalau gitu saya serahkan ke Bro Haiki, silakan Bro. Oke, terima kasih Bro Rahmat, terima kasih Bro Rapi yang sudah pujian, dan terima kasih juga buat hambanya Bro Darmawan yang luar biasa yang sudah menyampaikan berkat kebenaran firman Tuhan malam hari ini tentang pria sebagai pemimpin, dan saya merasa diberkati sekali dan saya diingatkan kembali untuk menjadi pemimpin yang bisa menentukan arah buat kehidupan keluarganya ya, bisa melayani, bisa menjadi imam, bisa menjadi raja. Dan yang saya dapatkan malam hari ini yaitu seorang pemimpin harus mempunyai prinsip kebenaran, yaitu kebenaran firman Tuhan yang harus berkembang setiap hari untuk selalu diproses setiap hari untuk menjadi pemimpin yang baik, dan itu adalah harus terhubung dengan Kristus ya. Pemimpin yang baik harus terhubung dengan Kristus, dan pemimpin yang baik harus memiliki bapak rohani atau mentor ya, juga memiliki komunitas yang tangguh, komunitas yang benar seperti malam hari ini. Dan saya percaya ini adalah komunitas yang benar, komunitas yang saling menguatkan untuk kita bisa sama-sama bisa menjadi pemimpin yang selalu terhubung dengan Kristus. Amin. Puji Tuhan. Makasih banyak Bro Darmawan buat firman Tuhannya. Terima kasih. Tuhan memakai dimanapun Bro Darmawan berada menjadi saluran berkat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan pengumuman sepanjang minggu ini. Pengumuman Agape Men's Community sepanjang minggu ini, doa pagi setiap pagi dari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 6 pagi via Zoom di link Zoom yang sama seperti malam hari ini. Saya juga mengundang sahabat-sahabat AMC untuk bisa ikut dalam Zoom doa pagi ini, karena doa pagi ini sangat berguna sekali buat kita sebagai pria untuk kita lebih kuat lagi menghadapi hal-hal, menghadapi sesuatu yang seringkali menggoda kita atau mengintimidasi kita dalam kita menjalani hidup ini. Dan melalui doa pagi ini ada kekuatan yang Tuhan nyatakan dalam tiap hidup kita sebagai pria-prianya Tuhan. Selanjutnya minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Pastor Raya Ginting dengan tema leadership bukan posisi tapi fungsi. Ya, malam hari ini kita sudah diperlengkapi pria sebagai pemimpin, dan minggu depan kita akan lebih lagi
diperlengkapi sebagai pemimpin itu bukan posisi, tapi fungsi, dan saya mengundang tetap pria-prianya Allah untuk tetap ikut dalam Zoom ibadah AMC seperti malam hari ini di Lingyung Jam Sangma, Kamis 14 Juli 2022 jam 19.30. Selanjutnya adalah ibadah raya kita ya. Ibadah raya kita dengan tema pemulihan roh atau kepemimpinan yang akan dilayani oleh Pastor Tiagio Henrikus tanggal 10 Juli 2022 dibagi 3 bagian ibadah raya ini jam 6 pagi, jam 7.45 dan jam 4 sore melalui onsite dan online. Saya juga mengundang untuk ikut dalam ibadah raya hari Minggu. Selanjutnya persembahan kolekte kas AMC bisa dipersembahkan melalui rekening persembahan AMC nomor rekening 67651755503 Bank BCA atas nama Bapak Mulyawanti Utama. Saya juga berharap pada teman-teman AMC untuk bisa mendukung dalam ibadah ini melalui persembahan kolektenya. Terima kasih, mungkin itu aja bro. Tuhan Yesus memberkati, dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Gembala Daniel untuk memberikan pencerahan tentang kepemimpinan yang sudah disiarkan oleh Brother Mawan. Silakan Pak Daniel, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Ya, terima kasih, Bro Eki. Luar biasa, Bro. Untuk malam hari ini, Bro Darmawan sudah membagikan berkat, bisa kasih jempol saudara kepada Bro Darmawan. Kasih itu reaction di itu ada ya jempol ini, maksud saya di chat di reaction bisa saudara. Ya, Bu Haryadi. Oke, ya, puji Tuhan. Ya, malam hari ini kita kembali diingatkan kembali ada satu hal yang boleh memberkati kita, satu kata dikatakan. Ya, segala sesuatu ya mulai dari rumah. Tadi dikatakan Bro Darmawan. Ya, everything start from home. Jadi ini penting sekali. Ya, tadi pemimpin kita, presiden, ya, tadi ada banyak pemimpin-pemimpin yang gagal dalam rumah tangga. Tadi siang juga saya bicara dengan seorang pria yang mau menikahkan anaknya. Penting sekali kata saya bahwa menikahkan anak bukan menikahkan secara seremonial saja, secara Kristen yang hanya 1-2 jam selesai, tapi perjalanan hidup yang seumur hidup, yang Bro sendiri ya ngalamin sampai sekarang sebuah proses. Demikian juga dengan anak kita tentunya, saya bilang. Iya, Ko Daniel. Itu yang penting karena kita ini pria, saudara semua adalah pemimpin. Pemimpin ada seorang pakar kepemimpinan bernama John C. Maxwell mengatakan kepemimpinan itu bicara tentang influence, tentang pengaruh. Ya, kalau pria udah pengaruh lagi, ya, saudara di rumah tangga, bagaimana bisa berdampak untuk istri dan anak-anak kita. Kita perlu punya pengaruh. Nah, bagaimana? Tadi jawabannya terkoneksi dengan sumber ilahi. Pengaruhnya pasti pengaruh positif. Karena kita punya terconnected, kita tidak ada apa-apa aja. Tadi Bro Darmawan saksi, ada banyak kita masalah, problem, persoalan dalam hidup. Kalau kita terconnected dengan Tuhan, kita selalu punya keintiman dengan Tuhan. Senantiasa kita boleh merasakan akan sesuatu pengenalan akan Tuhan yang semakin hari semakin kita lebih mengenal untuk apa kita ada sebagai pria. Ya, pria tahu identitas kita. Ya, kita pemimpin yang melayani seorang hamba. Sebab itu kita perlu, saudara, para pria-pria itu punya nilai, dan nilai kita tentunya berasal dari Kristus. Value itu. Kalau kita nggak punya nilai, ada statement katakan kalau kita nggak punya nilai, kita ini sampah. Bayangin kalau saudara kita nggak punya nilai, artinya kita sampah, artinya nggak ada apa-apa. Sampah kan dibuang, saudara. Ya, jadi perlu nilai-nilai yang bisa mempengaruhi, berdampak di tengah keluarga.
Sebab itu kita perlu melahirkan generasi di depan, ya, dengan keturunan yang Tuhan percayakan bagi setiap kita, untuk kita melahirkan generasi ilahi di akhir zaman ini. Saudara, di zaman yang nggak mudah memang, saudara, hari-hari ini, dengan serangan-serangan medsos yang begitu luar biasa. Kalau nggak kita kontrol, nggak kita berdoa dengan Tuhan, melekat kepada Tuhan, wah sulit, saudara. Ya, saya tadi siang ngeri, ya ada seorang, mungkin saudara juga ada yang pernah tahu, ya saya nggak usah sebut namanya. 2 orang yang sebetulnya ada banyak yang jadi korban, lebih dari 15 orang mungkin. Seorang, wah kalau udah dia itu bicara tentang motivasi, itu ibu-ibu sampai bengong, sampai istri saya juga, waduh, kalau dia bicara 2 jam nggak kerasa. Tapi hari-hari ini dia sedang menghadapi di pengadilan, saudara. 2 orang saksi korban saya lihat di YouTube. Aduh, kasihan anak-anak cuman SMA kelas 2 mendapatkan begitu luar biasa pelecehan, perundungan, saudara. Ya, sekarang dia sedang ada di ranah hukum, saudara, pengadilan. Lebih dari 15 orang. Dan sudah sekian lama dia itu kan, bahkan dia mendapatkan kick and the heroes. Ya, kick and the heroes itu dapat. Ya nanti saudara pasti, saya tahu lah. Saudara pasti cari nanti di YouTube siapa orang ini. Tapi saya pikir nggak usah cari lah. Ya, siapa pengen tahu ya biasanya. Tapi ini lihat pria punya istri. Saya tanya sama istri saya, punya istri yang cantik, kata dia. Tapi ya demikian. Ya, sudah mulai pelecehan 15 orang lebih perempuan, anak-anak didiknya, saudara. Dan inilah dunia, ya, saudara. Sebab itu setiap pria yang kita perlu, ya, kita ini nggak kebal, saudara. Ya, saya pun, saudara, perlu dukungan doa saudara. Saya pun perlu senantiasa Tuhan senantiasa ada dalam hidup saya. Setiap kita nggak ada yang kebal, kita perlu Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita bersandar dengan Tuhan, kita bisa doakan anak-anak kita, melahirkan generasi-generasi ilahi. Kita pun jadi teladan, jadi pemimpin, ya, yang melayani, ya, saudara. Saya percaya, saudara diberkati. Bagi saudara yang belum ikut camp, silakan daftar sama Bro Hen Darmawan malam hari ini. Ada camp tanggal berapa, Bro Darma? 26-27 Agustus. Nah, itu. Catat tanggalnya, segera daftar, ya. Bro Haiki boleh, ya. Siap, ya, saya percaya. Ya, pria-pria, ya tuh Bro Kiming udah ketawa-ketawa itu gengnya. Ya. Karunia, Bro. Haleluya. Haleluya. Ya, jadi ini komunitas Go Kiming ini luar biasa, ya. Akan menjadi pria-pria yang terus berdampak, ya, luar biasa, bisa jadi berkat, membawa komunitas yang lain bagi kerajaan Allah, bagi kemuliaan Tuhan. Ya, saya percaya semua juga saudara dipakai, ya, untuk kita bisa menjadi pria yang berdampak, punya pengaruh, punya nilai-nilai dalam hidup ini. Hidup kita bisa memuliakan. Tuhan berkati kita semua. Ya, sekali lagi Bro Darmawan, terima kasih buat malam hari ini. Tuhan berkati, semakin Tuhan pakai dengan pengurapan, dengan penyertaan Tuhan, jadi berdampak, ya, dimanapun melayani bagi kemuliaan Tuhan. Oke, ya Bro, kalau ke Bali ajak-ajak nih Bro, berkati. Siap. Ya, oke, nanti saya mohon nanti hambanya Bang Larmin tutup dalam doa. Tuhan berkati semua. Ya, mari kita akan akhiri. Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk kesempatan yang luar biasa ini. Kami sebagai pria-pria yang menjadi pemimpin yang terkoneksi terus dengan Tuhan, dimulai dari keluarga kami, benar-benar kami dapat memimpin keluarga kami
menjadi imam, nabi, raja, dan semua Tuhan, suami dan menjadi ayah yang luar biasa, yang memiliki hati Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami pria-priamu benar-benar berfungsi Tuhan, tentunya dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Dan kami menyatakan buah-buah yang bagus, yang enak, yang manis di rumah kami, di lingkungan kami, usaha pekerjaan kami, menjadi pemimpin yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Hingga nyata Tuhan, kami punya hati yang merendahkan hati di hadapan Tuhan, hingga dunia boleh lihat, dan juga Tuhan bangga melihat pria-priamu, AMC, ACC, dan kami jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, biarlah GPPS Jawa Barat, GPPS boleh maju pria-priamu Tuhan, melayani Tuhan, juga Agape, dan kami semua yang di mana-mana tempat. Terima kasih buat hamba-Mu Pak Darmawan, juga berkati, menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun. Terima kasih Tuhan, sebentar kami berpisah juga melalui Zoom ini, dan pertemukan kami kelak di waktu-waktu Tuhan, hingga semakin banyak lagi pria-pria yang diberkati Tuhan. Istirahat kami malam ini juga dalam naungan pertolongan Tuhan, hingga esok pagi kami boleh kembali memuji menyembah Tuhan sebelum kami beraktivitas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Saudaraku, angkat tanganmu, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, kekayaan, kelimpahan, keberhasilan, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus. Itulah yang menyertai kita hari ini, besok, sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus Kristus kita berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Bro, makasih Bang Larmin. Sama-sama.